Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Mubarak, NIM 432250115 dari kelas 1C Teknologi Kimia Industri, jurusan Teknik Kimia. Nah, di video ini saya akan menjelaskan materi mengenai kesetimbangan kimia. Nah, apa itu kesetimbangan kimia? Kesetimbangan kimia adalah kondisi dalam reaksi reversibel di mana reaksi maju atau reaksi menjadi produk sama dengan laju reaksi balik atau produk menjadi bereaksi. Sehingga konsentrasi reaktan dan produk tetap konstan seiring waktu. Meskipun reaksi secara mikroskopis tetap berlangsung atau dinamis, keadaan ini ditandai dengan tidak adanya perubahan mikroskopis pada sistem. Meskipun molekul terus bereaksi dua arah, seperti contoh air dalam panci yang tertutup yang menguap dan mengembun pada laju yang sama. Dalam kesetimbangan kimia terdapat dua reaksi, yaitu reaksi irreversible dan reaksi reversible. Reaksi irreversible adalah reaksi yang hanya berjalan satu arah dari reaktan menjadi produk, dan di mana produk tidak dapat kembali menjadi reaktan. Contohnya yaitu pembakaran gas metana atau CH4 tambah 2O2 CO2 ditambah 2H2O. Sebaliknya adalah reaksi reversible. Reaksi reversible adalah reaksi bolak-balik, di mana produk dapat bereaksi kembali membentuk reaktan. Reaksi irreversible seringkali permanen dan ditandai dengan panah tunggal. Sementara reaksi reversible ditandai dengan dua panah berlawanan. Contohnya, reaksi pembentukan amonia dari nitrogen dan hidrogen Na2 ditambah 3H2, reaksi bolak-baliknya 2NH3. Kesetimbangan dinamis. Kesetimbangan dinamis adalah keadaan dalam sistem tertutup di mana reaksi bolak-balik atau reversibel terus berlangsung maju dan mundur dengan laju yang sama, sehingga konsentrasi reaktan dan produk tetap konstan secara makroskopis. Meskipun secara mikroskopis, partikel-partikelnya terus bereaksi. Ini terjadi ketika laju reaksi pembentukan produk sama dengan laju reaksi pembentukan kembali reaktan, atau laju reaksi maju sama dengan laju reaksi mundur. Nah, adapun ciri-ciri dari kesetimbangan kimia. Yang pertama ada reaksi reversibel, yang dimana reaksi reversibel terjadi pada reaksi yang bisa berlangsung dua arah, yaitu panah bolak-balik. Yang kedua, dinamis. Dinamis adalah reaksi maju dan balik tetap berlangsung dengan laju yang sama, bukan berhenti total. Yang ketiga, ada konsentrasi tetap. Konsentrasi reaktan dan produk dapat berubah seiring waktu. Yang keempat, tidak ada perubahan makroskopis, di mana sifat-sifat sistem yaitu warna, tekanan, tampak tidak berubah. Nah, adapun jenis-jenis kesetimbangan yaitu ada dua. Yang pertama, kesetimbangan homogen, yang dimana kesetimbangan homogen adalah saat semua zat reaktan dan produk berada dalam satu fasa. Misalnya, semua gas atau semua larutan. Jadi, gas dengan gas, larutan dengan larutan. Sedangkan kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen terjadi saat reaktan dan produk berada dalam satu fasa. Misalnya, padat dan gas. Perbedaan utamanya terletak pada wujud zat yang terlibat dalam reaksi kesetimbangan tersebut. Tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan kimia adalah angka yang menunjukkan perbandingan secara kuantitatif antara produk dengan reaktan. Secara umum, reaksi kesetimbangan dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu AA ditambah BB, panah bolak-balik CC
plus DD. Saat di dalam reaksi kesetimbangan dilakukan aksi, maka kesetimbangan akan bergeser dan sekaligus mengubah komposisi zat-zat yang ada untuk kembali mencapai kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan atau K. AA plus BB sama dengan CC ditambah DD, di mana K C kali DD per A kali BB, di mana tetap keterangannya yaitu K sebagai tetapan kesetimbangan, molaritas zat A, molaritas zat B, molaritas zat C, dan molaritas zat D. A, B, C, D, di mana koefisien masing-masing zat tetapan. Masing-masing zat tetapan kesetimbangan atau K sering juga dituliskan KC. Pada ini digunakan simbol KC untuk harga tetapan kesetimbangan. Adapun faktor yang mempengaruhi ketetapan kesetimbangan menurut prinsip Le Chatelier, yang dimana prinsip Le Chatelier menyatakan bahwa jika suatu sistem kesetimbangan diganggu oleh perubahan kondisi, konsentrasi, suhu, atau tekanan, sistem akan bergeser ke arah yang melawan gangguan tersebut untuk mencapai kesetimbangan baru. Tujuannya adalah untuk mengimbangi perubahan yang terjadi, entah itu mengurangi penambahan reaktan atau produk, menaikkan atau menurunkan suhu, atau menaikkan dan menurunkan tekanan, sehingga nilai konstanta kesetimbangan Kc atau Kt atau Kp tetap, kecuali suhu yang berubah mempengaruhi kesetimbangan. Prinsip Le Chatelier, di mana yang pertama adalah faktor suhu. Kenaikan suhu menggeser kesetimbangan ke arah endotherm atau yang menyerap panas. Penurunan suhu ke arah exotherm atau melepas panas. Yang kedua, tekanan. Perubahan tekanan pada sistem gas menggeser kesetimbangan ke sisi koefisien yang lebih besar jika tekanan naik atau lebih kecil jika tekanan turun. Yang ketiga adalah volume. Volume kebalikan dari tekanan, di mana volume naik menggeser ke koefisien yang lebih besar. Yang faktor yang terakhir yaitu faktor konsentrasi, di mana menambah reaktan atau mengurangi produk akan menggeser ke kanan atau membentuk produk. Sebaliknya, menggeser ke kiri. Penerapan konsep kesetimbangan. Penerapan kesetimbangan kimia terjadi pada berbagai bidang, termasuk dalam industri manufaktur, yaitu pembuatan amonia, asam sulfat, dan gas klor. Yang kedua, biologi, yaitu pengaturan pH darah, peredaran oksigen, dan fotosintesis, serta dalam fenomena sehari-hari, seperti perubahan wujud air. Konsep ini juga digunakan dalam industri, farmasi, dan lingkungan. Contoh soal dan pembahasan. Soalnya yaitu setimbang mengandung 0,0045 mol di nitrogen tetraoksida dan 0,03 mol nitrogen dioksida. A. Tuliskan rumus tetapan kesetimbangan gas tersebut. B. Hitung tetapan kesetimbangannya. Nah, pembahasannya yaitu pertama A. N2O4 gram dan NO2 dalam fasa gram. Dalam fasa gas. Persamaan di atas kita harus setarakan dulu menjadi N2O4 sama dengan 2NO2. A. Tetapan kesetimbangan dituliskan sebagai perbandingan molaritas produk nitrogen dioksida dengan molaritas reaktan di nitrogen tetraoksida yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya, sehingga dapat
K sama dengan NO2 pangkat 2 per 2 per N2O4. K sama dengan NO2 pangkat 2 sama dengan N2O per N2O4 sama dengan 0,03 mol liter min 1 pangkat 2 per 0,0045 mol di liter pangkat min 1. Yang mana hasilnya yaitu 0,02 mol min 1. Jadi, tetapan kesetimbangannya sebesar 0,02. Tamatnya sudah akhir sekali.